Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario yang dimana motornya ini tuh udah bore up ke 63 mili, tapi terdapat suara kasar kayak gini nih besti. Kita sering banget mengkontenkan penyebab-penyebab suara berisik seperti ini guys. Kayak contohnya, tonjokan keteng rusak, rantai keteng kendor, bloknya baret, stangnya oblak, dan masih banyak lagi pokoknya. Jadi langsung saja saat setuat-tuat kita lakukan pembongkaran pada bodi area belakangnya secara keseluruhan. Setelah itu kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya terlebih dahulu ya besti. Terus mari kita analisa throttle bodinya. Untuk throttle bodinya ownernya sudah menggunakan BRT ukuran 32 mili beserta sensor TPS-nya dan kondisinya lumayan burik nih besti. Untuk kondisi di balik kopetnya ini bersih ya besti ya, yang artinya ownernya ini sering ganti oli tuh, lu lihat tuh mulus banget anjir. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada knalpotnya dulu nih guys. Setelah itu kita lakukan pencopotan pada radiatornya ya adik-adik. Terus kalau udah kecopot di sini kita lakukan pencopotan pada si tonjokan ketengnya terlebih dahulu untuk kita lakukan pengecekan. Terus untuk tonjokan keteng ini udah ambles plus oblak, jadi itu penyebab suara berisiknya nih guys. Salah satunya ya adik. Oke lanjut, kita lakukan pencopotan pada si gigi sentriknya, dan kalau udah kecopot kita lakukan pencopotan pada mur head dan juga baut-bautnya. Dan kalau udah kecopot secara keseluruhan tinggal kita tarik aja si head dan juga bloknya nih guys. Terus langsung saja mari kita lihat kondisinya. Untuk kondisi pistonnya ini udah baret halus ya bestia. Dan yang lebih kelihatan lagi baretnya ini tuh di bloknya. Kita mencurigai bahwasannya motor ini tuh pernah nyebrang terus baret dan tetap dipakein lagi guys. Dan ini juga salah satu penyebab suara mesin motor Varionya berisik ya guys ya. Jadi langsung saja kita edukasi ownernya. Edukasinya di Johan University sampai pinter pokoknya. Oke lanjut. Untuk kondisi headnya ini cukup burik tapi wajar pemakaian aja. Dan bakal kita bersihkan nantinya tuh guys, sudah di porting polish juga ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pencopotan pada part-part bagian headnya ya adik. Dan masalah selanjutnya noken asnya ini udah pakai R3 tapi si dekompresinya ini kagak dibobot yang akibatnya kegerus sama pelatuknya dan bisa mengakibatkan suara berisik juga ya guys ya. Nggak capek-capek selalu kita berikan informasi serta mengedukasi tentang part-partnya nih guys. Alhamdulillah pelatuk aman, klepnya ini hanya mengalami keburikan. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas biar noda-noda membandelnya pada rontok semua. Dan ini dia hasilnya ya guys ya. Udah glowing splendid smriwing. Oke lanjut, kita lakukan pembersihan pada headnya, dan headnya ini sudah di porting polish dan hanya perlu kita rapin tipis-tipis saja biar bisa lebih maksimal. Dan ini dia hasilnya nih guys, just geng Jaspar. Selanjutnya tidak lupa pastinya kita lakukan skir clap bertujuan untuk menjaga terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. Dan ini dia hasil dari skir clapannya ya guys ya, udah rapet. Nah, di sini kita lakukan pencopotan pada bearing noken asnya untuk kita lakukan pembubutan pada si dekompresinya ini nih besti. Langsung saja kita lakukan pembubutan pada dekompresinya nih guys. Dan kalau udah dibubut tinggal kita lakukan perakitan kembali pada si noken asnya. Dan ini dia hasilnya, udah nggak bakal mentok-mentok lagi ya besti ya. Just geng Jaspar. Untuk part yang kita ganti di headnya hanyalah seal clap ya besti, pakai punya Suzuki. Nggak masalah ya guys ya, penting batang klepnya sama. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan serta perakitan kembali pada si part-part headnya nih guys. Nah, karena blok dan sernya itu baret, di sini ownernya pengen ganti blok set CR baru nih guys. Anjay, jadi langsung saja kita ganti baru pakai RS7 Racing ukuran 62 mili ya guys ya. Langsung saja kita lakukan perakitan pada si ring pistonnya adik-adik, dan kita pasangkan si pistonnya ke stangnya nih guys, dan kita pasangkan juga bloknya, cuman lupa di videoin ya guys ya. Untuk packing di sini kita ganti baru pakai tembaga nih besti, pakai produk dari Asuka. Langsung kita lakukan pengeleman pada packingnya dengan menggunakan pilok packing ya adik. Kalau udah tinggal kita lakukan pemasangan pada packing head dan juga headnya ya guys ya. Tinggal kita lakukan pemasangan pada mur-mur headnya dan juga baut-bautnya, dan tidak lupa
pastinya kita kencangkan dengan kunci torsi biar tingkat kekencangan bautnya tuh presisi ya guys ya. Selanjutnya kita lakukan pemasangan pada gigi sentriknya nih guys. Dan untuk tonjokan ketengnya yang udah rusak tadi, kita ganti baru original no WKWK dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada tonjokan keteng barunya nih guys. Tidak lupa pastinya kita lakukan penyetelan klep kembali ya adik-adik, dan kalau udah lanjut kita lakukan pemasangan pada water pumpnya nih guys. Untuk throttle bodinya ini sebelum kita pasang pastinya kita lakukan pembongkaran dan pembersihan terlebih dahulu pada throttle body dan juga intake-nya dengan menggunakan carbo cleaner ya guys ya. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasilnya nih guys. Intake sudah glowing kembali, begitupun juga throttle bodinya sudah bersih kembali. Just King Jaspar. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan serta pemasangan kembali pada throttle bodinya nih ya besti. Lanjut kita lakukan pemasangan radiatornya kembali ya guys ya. Terus karena busi lamanya udah harus ganti karena umur, jadi langsung saja kita ganti baru businya dengan menggunakan ngek air resistor ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada busi barunya ini. Jadi untuk pulinya itu dia udah pakai kawah ya guys. Satu set. Ini udah pasti bubutan. Nah untuk mangkoknya dia udah dibolong-bolongin tapi dia belum kartel. Untuk rollernya dia pakai merek racing ya guys, ukuran 12 gram rata. Untuk per-pernya tuh dia udah pakai 1000 dua-duanya per racing. Ini per sentrinya 1000, per gedenya itu 1000. Untuk kampas dadanya dia masih standar tapi tebal. Untuk slidernya pun dia udah kemakan aja. Nah ini kayak yang terakhir ban beltnya. Ban beltnya tuh dia pakai Daytona. Nah, karena bagian persivitiannya menurut Profesor Dr. Johan YME yang maha enjoy oke, dan gak perlu dilakukan pergantian, hanya perlu kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya. Habis bersih, langsung saja kita lakukan pemasangan pada CVT-nya tanpa ada yang diubah sama sekali ya guys ya. Langsung saja kita pasang kembali bak CVT-nya dan jangan lupa dikencangkan ya guys ya baut-bautnya. Lanjut kita lakukan pemasangan pada knalpotnya. Setelah knalpot terpasang, lanjut kita lakukan pemasangan pada cop headnya, terus lanjut lagi kita lakukan pemasangan pada radiatornya dan kita lakukan pengisian dengan menggunakan air radiator beneran. Habis itu langsung kita cek sound. Nah, pas kita mau mapping ternyata tuh si ECU-nya ini error ya bestia. Jadi kita lakukan pencopotan pada ECU-nya dan kita pasangkan kembali ECU standarnya dan bakal kita remap nantinya. Tapi sebelum itu mari kita lakukan scanning ECU dan secara keseluruhan sensornya aman, hanya terdapat kerusakan pada si sensor O2-nya aja error guys. Di sini sebelum kita test drive kita lakukan pergantian oli terlebih dahulu nih besti. Kita buang dulu oli lamanya dan kita ganti baru oli mesinnya pakai sel advance beserta oli gardannya kita ganti baru ya besti ya. Kalau olinya semua sudah diganti dengan yang baru, langsung kita test drive dan rayon ya guys ya. Rayon. Setelah di test drive dan rayon, langsung kita masukkan ke ruang dyno test untuk kita lakukan remap by Dr. Johan YME. Udah nih pak. Boleh pak. Grafiknya udah bagus ya. RPM-nya rata, bagus, naik di ujung. Nah kalau yang sebelumnya gimana tuh pak? Kenapa? Sebelumnya kita pakai yang mana nih?
Utama Jauh. jauh banget guys. Dari 13 sampai 15. Jauh. Sip. Nah, untuk CVT-nya ini nggak ada yang perlu kita revisi karena sudah perfect dan grafik sudah maksimal. Jadi langsung saja di test drive sama ownernya langsung ya guys ya. Nikmat lagi. Halus baunya dia. Selamat sore nih Om. Sore. Boleh kenalan ke dia Om? Nama siapa, tinggal di mana? Nama Afriza. Tinggalnya kalau domisili di sini. Wah, dekat berarti ya. Iya. Nih. Kalau aslinya mah jauh. Waduh, nih plat aja ada ya Om ya. Iya. Ini keluhan apa nih Om bawa motor ke sini nih? Awalnya itu ngebul. Lamsamnya itu nggak dapat. Susah lah, starter itu susah banget. Lamsamnya kan yang utama tuh. Iya. Jadi kalau nggak diambil gas ya motor itu akan mati. Terus suaranya kasar tadi Om ya? Suaranya kasar, betul. Terus setelah perbaikan di sini gimana nih Om? Perubahan dari sebelumnya sama sesudahnya nih? Nah yang paling menonjol tadi kan kasar ya. Iya. Kasarnya udah hilang. Terus tarian motornya jadi lebih oke. Tadi kayak blok, ECU kita rubah lagi Om ya? Semuanya dirubah, bloknya bagus, RX juga bagus. Rekomen berarti Om, mereka setuju? Recommended Wah, aja lah. Rekomendasi buat motor-motor full up silahkan lah. alhamdulillah. Terus hasil remapannya gimana nih Om? Remapnya sesuai ya. Semuanya detail, penjelasan dari mekanik atau masukan semuanya detail. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa di sini bisa tahu apa-apa. Jelasin Om ya? Iya, jelas semua. Berarti HP gede tuh belum tentu Belum tentu. power oke Om ya? Belum tentu Tadi HP-nya tuh dapat 15 setengah tapi grafiknya grafiknya naik. cakep ya Om ya? Iya. Sip. Hasil pelayanan di sini gimana nih Om? Pelayanan yang pertama mungkin mekanik ya. Iya. Mekaniknya itu semuanya ramah, semuanya solid. Ya tadi mereka itu nggak boleh ini. Dari kita yang nggak tahu apa-apa, kita tanya-tanya, mereka pun nggak merasa terganggu dengan pertanyaan kita. Mereka malah bantu jelasin. Jawab, Jadi ya. kita pun jadi lebih tahu gimana motor tentang terkait mesin motor. Iya. Gitu. Jadi berarti hasilnya berarti puas deh Om dari Omnya. Oh, alhamdulillah. Asik Om, boleh Om salam dulu Om Jos Geng Jospar. Jos geng, jos bang. Asik, tos dulu Om. Tos dulu. Sip. Terima Thank kasih you, Bang ya. Nah, di video kali ini juga bisa dijadikan sebagai pembuktian bahwasanya kita nggak akan mengganti part apapun jika speknya sudah sesuai dengan racikan kami. Karena balik lagi kita itu menyukai pekerjaan kami ikhlas dengan pekerjaan kami dan kami ingin menolong sesama dengan kemampuan yang kami miliki. Karena sejatinya seorang seniman sejati adalah orang yang ingin menghasilkan karya terbaik di dunia sehingga bisa membantu atau dinikmati oleh orang sekitarnya. Oke guys, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya gua gede lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.